datang khususnya untuk MAP Virtual Church. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita tundukkan kepala dan kita berdoa sejenak. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik dan sangat baik di hidup kami. Dan kalau sebentar lagi kami akan memulai acara ibadah hari ini, kami juga minta perkenanan-Mu Tuhan untuk hadir di acara ibadah kami. Tuhan pimpin dan sertai acara ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan juga kami akan memulai memuji dan bersorak memuliakan nama-Mu. Dan terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kita akan memulai acara ibadah pada hari ini. Dan yang siap, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita katakan dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay, Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama saya ajak kita tundukkan kepala sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa, Engkau teramat baik, sungguh baik di setiap hidup kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Berikan pengurapan, berikan kekuatan Tuhan. Dan juga berikan Tuhan otoritas dan kemampuan Tuhan di hidupnya Tuhan. Biar segala apapun yang terucap Tuhan,
semua bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan biar keluar Tuhan, dan Kristus boleh terpancar Tuhan di dalam hidupnya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap Tuhan firman Tuhan yang boleh dibawakan Tuhan akan menjadi rema setiap di hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sama-sama kita katakan dari awal, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sama-sama saya ajak Bapak dan Ibu serta rekan-rekan, sama-sama boleh angkat suara kita, berikan ucapan syukur, berikan ucapan dan lainnya Tuhan Kau bisa curahkan kepada Tuhan. Ingat-ingat kebaikannya yang pernah sudah Tuhan berikan di hidup kami. Biarlah hati kami Tuhan boleh terus Tuhan, boleh terus akan haus dengan semua apa yang Kau telah lakukan Tuhan di hidup kami Tuhan. Inilah hati hamba Tuhan, hati
hati hamba dari setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, kau tulus menerima aku apa adanya. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku selama ku hidup. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu selamanya. Katakan sama-sama, Kau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yes, benar Bapa, terima kasih Tuhan. Hati kami Tuhan biar terus Kau penuhi Tuhan. Biar cinta yang mula-mula itu Tuhan boleh terus tumbuh Tuhan di hati kami Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan untuk rekan-rekan serta yang sudah mendengarkan dan siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Salam, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, kita ketemu lagi di channel MAP Virtual Church ya. Saudaraku, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya setiap kita yang tadi ikut memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhan berkenan bagi setiap pujian penyembahan yang keluar dari hati yang paling dalam dengan sungguh-sungguh pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus yang mengurapi setiap saudara yang ikut memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saudaraku kekasih Tuhan, ya, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa.
Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk disiram oleh firman-Mu, karena kami haus akan firman Tuhan, supaya kehidupan kami ini terus dituntun oleh kuasa Roh Kudus, dan terus firman-Mu yang hidup di dalam hati dan pikiran kami, di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan Roh Kudus, biarlah Engkau mengurapi anak-Mu satu persatu dimanapun mereka mendengarkan kebenaran firman ini. Biarlah Roh Kudus membukakan hati pikiran mereka, sehingga mereka begitu rindu dan begitu diberikan damai sukacita. Dan setiap hati yang terbuka untuk firman, maka biarlah firman ini bertumbuh dan berbuah untuk bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Tuhan Yesus, urapi setiap anak-anak Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu juga Tuhan, biarlah Roh Allah yang ambil alih roh jiwa tubuh ini, sehingga setiap perkataan apa yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu hanya perkataan yang berkenan bagi Tuhan, perkataan yang penuh kuasa karena Roh Kudus yang berkata-kata. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa tempat dimanapun hamba anak-anak Tuhan mendengarkan firman, Engkau yang mengurapi, berkati tempat dimanapun mereka berada. Hamba juga di tempat ini, pada saat hamba memberitakan firman-Mu ini, biarlah Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus memagari tempat ini, sehingga segala bentuk intimidasi, intervensi si jahat yang ingin menghalangi jalannya ibadah kami bersatu hati menolak dalam nama Yesus, tidak berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini yaitu mengenai jiwa manusia. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai Roh Kudus dan roh manusia, hari ini kita belajar lagi satu hal lagi di dalam manusia itu, yaitu mengenai jiwa. Karena kita tahu bahwa di dalam ketritunggalan Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, demikian juga di dalam satu manusia itu ada juga tiga unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, ini menggambarkan juga ketritunggalan Allah, bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Apa yang ada di dalam diri Allah, prototipenya ada di dalam diri manusia. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kemarin kita sudah belajar apa itu roh dan apa saja yang ada di dalam roh, saya sedikit flashback untuk minggu yang kemarin, bahwa di dalam roh itu ada yang namanya intuisi, yang namanya roh, ada yang namanya hati nurani, dan persekutuan langsung. Nah, ada tiga hal lagi di dalam roh. Nah, sekarang kita belajar mengenai jiwa manusia. Apa saja di dalam jiwa manusia ini ya? Di dalam jiwa manusia ini pun ada pikiran, ada emosi atau perasaan, ada tekad atau kehendak. Jadi ada tiga juga. Itu makanya kemarin saya sudah kasih tahu, kita diciptakan Tuhan sangat luar biasa, saudaraku dikasih Tuhan. Sangat kompleks tetapi sempurna. Ya, nah ini. Mari sama kita baca di Kejadian 2 ayat 7 dan firman Tuhan juga nanti di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kejadian 2 ayat 7 ini untuk menyatakan bahwa memang manusia itu ada roh, jiwa, dan tubuh, dan ditegaskan kembali di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya bacakan buat kita. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi pembentukan atau penciptaan manusia itu dari debu tanah. Kita tahu semua bahwa kita ini dari debu tanah. Terus Allah menghembuskan nafas hidup. Jadi dihembuskan seperti itu, sehingga apa? Manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi di mana letaknya di sini jiwa itu? Nah, yang dihembuskan oleh Allah nafas hidup itu tadi, itulah
yang menjadi roh manusia, dan debu tanah ini tentu ini yang menjadi tubuh manusia. Pertemuan antara roh manusia dengan tubuh ini, disitulah terbentuk yang namanya jiwa. Makanya kita setelah ada jiwa, waktu Adam setelah ada jiwa, dia sudah bisa berpikir, dia sudah punya perasaan, nah, dia sudah punya kehendak. Ya, nah ini kita harus ingat dan harus tahu ini, ya, supaya kita mengerti bahwa kenapa dulu Adam berdosa, karena sudah ada jiwa di situ, sudah ada kehendak, ya, dia mau mengambil, ya, dia mau makan buah pohon itu, ya, ada kehendak. Nah, sekarang kita lihat untuk menegaskan bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Apa kata Alkitab di 1 Tesalonika 5 ayat 23? Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, jelas ya bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ditegaskan di firman Tuhan ini tadi. Nah, dari ayat firman di atas kita tahu bagaimana terbentuknya jiwa manusia. Tadi saya sudah jelaskan kepada kita bagaimana terbentuknya jiwa manusia itu. Nah, hari ini kita berbicara tentang bagian kedua dari manusia, yaitu jiwa. Kalau kemarin kita berbicara mengenai roh, sekarang kita berbicara mengenai jiwa. Karena kemarin kita, kalau roh manusia terdiri juga dari 3, yaitu intuisi, hati nurani, dan persekutuan langsung. Demikian juga halnya dengan jiwa manusia terdiri dari 3, yaitu fungsi pikiran, emosi, kehendak, ya, atau tekad. Nah, ini ada 3 juga. Jadi jiwa adalah kesadaran diri seseorang atau manusia dapat merasakan eksistensinya karena adanya jiwa. Ya, kita merasa kita hidup, kita merasa kita manusia, kita merasa kita ada bisa bergerak apa segala. Nah, itu karena adanya jiwa. Kita tahu gitu ya. Eksistensi kita, keberadaan kita karena adanya jiwa. Nah, jiwa merupakan organ kepribadian manusia. Jadi setiap yang mencakup kepribadian manusia yang membuat Anda menjadi seorang manusia, semuanya dimiliki oleh jiwa. Ya, jadi jiwa ini sangat-sangat luar biasa perannya, ya saudaraku. Nah, agar lebih jelas kita memahami bagaimana seharusnya hidup manusia dan bagaimana fungsi yang luar biasa yang diciptakan Allah dalam diri manusia, kita telusuri yang ada di dalam jiwa ini. Kita telusuri satu persatu. Nah, sekarang saudara, bagaimana kita mengetahui bahwa hidup kita berkenan dan menyenangkan Tuhan melalui ibadah atau pekerjaan-pekerjaan kita? Kadang kita berpikir bahwa hidup kita ini berkenan atau ibadah kita berkenan bagi Tuhan. Nah, bagaimana kita mengetahui? Banyak kadang kita hanya melalui jiwa kita saja. Tetapi seperti apa yang kita sudah pelajari kemarin, sebenarnya apapun yang saudara lakukan, kalau itu adalah suatu kehendak dari jiwa atau itu pekerjaan jiwa, sebenarnya itu tidak berkenan bagi Tuhan. Nah, itu luar biasanya, makanya itu perlu kita hati-hati. Jangan kita kadang sering merasa-rasakan, rasanya Roh Kudus ada dalam diri saya. Nah, ini jiwa kita yang kita pergunakan dalam merasakan kehadirat Tuhan. Nah, ini yang berbahaya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertama itu pahami jiwa Anda melalui fungsi pikiran. Ya, bagaimana fungsi pikiran ini? Saudara, roh manusia dan tubuh sebenarnya berpadu. Ya, roh manusia sama tubuh ini berpadu dalam jiwa. Sehingga itu menyebabkan jiwa menjadi pusat kepribadian manusia. Itulah maka jiwa ini yang sangat luar biasa perannya. Nah, itulah sebabnya Alkitab menyebut manusia sebagai jiwa. Jadi kalau kita lihat di Perjanjian Lama, untuk menyatakan jumlah manusia dikatakan apa? Jumlah jiwa. Ya, kita lihat di Kejadian 46 ayat 27. Ya, bahwa jiwa itu adalah sama dengan manusia gitu. Kepribadian manusia, atau kalau dibilang jiwa itu berarti manusia. Kita lihat Kejadian 46 ayat 27. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Nah, jiwa di sini dipakai sebagai pengganti manusia.
Karena pada saat itu keluarga Yakub ini ke Mesir ada 70 orang, ya. Jadi jiwa kita disebutkan di sini. Karena itu tadi, eksistensi manusia itu ada di jiwanya. Keberadaan manusia ada di jiwanya. Nah, makanya di sini pengganti jiwa itu sama dengan orang, sama dengan manusia. Ya, seseorang juga dilihat dari kepribadiannya, ya. Kalau kita melihat orang itu, kita lihat kepribadiannya, itulah jiwa yang kita sebut jiwa, itulah peran jiwa itu. Sekarang apakah pikiran yang terdapat di jiwa? Apa pikiran yang di jiwa, ya? Pikiran adalah organ yang menerbitkan angan-angan, ya. Apa itu pikiran? Ya, organ di dalam jiwa kita yang menerbitkan angan-angan, ya, yaitu intelek, kepandaian, pengetahuan, serta segala yang menggunakan hati itu berasal dari jiwa. Ya, jadi bisa dibilang manusia kalau tanpa pikiran manusia akan menjadi bodoh. Udah pasti. Kalau tidak ada pikiran manusia menjadi bodoh. Nah, inilah apa yang ada di dalam jiwa, fungsi sebagai pikiran. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, di mana yang di situ menunjukkan jiwa yang mengandung bagian dari pikiran? Di mana di ayat Alkitab? Kita lihat di Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Amsal ini mengatakan bahwa tanpa pengetahuan. Pengetahuan di sini adalah pikiran. Ya, inilah yang dari jiwa tadi, pikiran yang adanya di jiwa. Jadi Amsal mengatakan kalau tanpa pikiran, nah begitu ya, tanpa pikiran kerajinan pun tidak baik. Artinya kalau tidak ada pikiran, tidak ada pengetahuan. Maka tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Katanya ya, kalau tidak tahu ya memang sesuatu itu jadi sia-sia karena bisa salah. Nah, kita lihat lagi di Mazmur 13 ayat 3 yang menyatakan bahwa jiwa itu yang fungsinya sebagai pikiran. Ya, di mana pikiran itu yang ada di dalam jiwa. Nah, itu Mazmur 13 ayat 3 dikatakan begini. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Nah, di sini kekhawatiran atau menaruh kekhawatiran ini pikiran. Ini fungsi pikiran, saudara. Jadi bukan dari fungsi hati, tetapi segala sesuatu yang dari hati tadi dikatakan itu, segala sesuatu yang ada dalam hati itu berasal dari pikiran. Nah, makanya di Mazmur 13 ayat 3 ini, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Jadi dikatakan di sini bahwa pikirannya itu sama dengan menaruh kekhawatiran dalam diriku. Ini yang dimaksud ini pikiran tadi. Nah, kita lihat lagi supaya lebih jelas lagi bagi saudara, ya. Amsal 2 ayat 10. Dikatakan begini, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Jadi jiwa yang ada dalam pikiran tadi itu dikatakan di sini yaitu pengetahuan itu. Ya, itu dari pikiran. Nah, kalau kita lihat ratapan 3 ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Nah, fungsi pikiran di sini yaitu teringat. Nah, ini karena adanya pikiran. Ya, jadi banyak di sini dari jiwa. Di dalam Alkitab, di dalam ayat Alkitab ini pun banyak yang dari jiwa. Ya, semua yang kita baca tadi itu semua itu timbul dari jiwa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana apa maknanya supaya kita mengerti mengenai pikiran yang asalnya dari jiwa ini? Supaya nanti saudara kita pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, pada saat kita membaca firman Tuhan, pada saat kita beribadah, ya, semua ini harus kita tundukkan kepada roh. Ya, karena kalau jiwa ini saja dia itu akan melakukan kehendak-kehendak daging. Karena apa? Karena sudah berdosa. Kalau sebelum berdosa dulu itu hubungan antara roh, jiwa dan tubuh
Ya, itu sangat harmonis sekali, dan roh kita inilah yang berhubungan dengan Roh Kudus atau Roh Allah, ya, dan itu yang akan dilaksanakan atau itu yang akan diperintahkan oleh roh ini kepada jiwa, yang mana jiwa ini adalah tempat berbaurnya roh dengan tubuh, sehingga apa yang diperintahkan roh melalui jiwa inilah yang di-action atau dieksekusi atau yang dilaksanakan oleh tubuh, sehingga apapun yang dilakukan itu pasti sesuai dengan kehendak Allah. Karena apa? Roh kita ini yang berhubungan dengan roh Allah, dan itu yang memberi perintah. Nah, makanya hati-hati di dalam kita menyembah Tuhan, di dalam kita memuji Tuhan, di dalam kita rajin beribadah. Kalau itu hanya memuaskan jiwa kita saja, ya, itu akan sia-sia di hadapan Allah. Kalau hanya dengan logika kita, intelek kita, ya, pemikiran kita, akal kita, kita melakukan segala sesuatu yang merupakan itu yang merupakan pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap itu menyenangkan Tuhan, nah itu belum tentu menyenangkan Tuhan kalau tidak sesuai dengan kehendak roh. Nah, makanya setiap orang kita manusia yang sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima, maka semua kita sudah punya Roh Kudus. Dan roh kita yang tadinya sudah mati karena dosa, sudah dihidupkan kembali oleh Roh Kudus. Ya, sudah dibebaskan dari kutuk oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Dan setelah kematian Yesus di atas kayu salib, Yesus naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang terus meregenerasi roh kita, supaya lebih peka lagi, supaya bisa lebih berhubungan lagi dengan Allah. Nah, jadi kalau kita tetap masih memakai pikiran dan intelek kita saja tanpa melibatkan roh, itu akan sia-sia dan itu tidak akan bisa berhubungan dengan Tuhan dan tidak akan berkenan. Itu hanya menyenangkan telinga saudara saja, hanya menyenangkan pikiran saudara saja. Nah, ini yang berbahaya. Makanya kita harus mengerti bahwa jiwa ini kalau dia tidak kita tundukkan ke roh, maka akan berbahaya. Ya, dan kita akan terpisah atau tidak bisa connect dengan Allah. Makanya pikiran ini harus juga seperti dikatakan firman, pikiran yang kudus, pikiran Kristus, ya, memikirkan hal-hal yang di atas. Nah, makanya pikiran ini dibawa kepada apa yang firman katakan, itu yang akan berkenan bagi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu mengenai pikiran tadi. Sekarang kita harus pahami juga jiwa ini yang fungsinya di mana di situ ada emosi, ya, emosi atau perasaan. Nah, ini sering sekali, ya, perasaan ini pun berbahaya sekali kalau kita hanya punya rasa seperti kesenangan sendiri atau menyenangkan keinginan sendiri. Kalau perasaan-perasaan itu saja, itu tidak berkenan bagi Tuhan. Kemarin kita belajar mengenai intuisi, mengenai hati nurani, ya, mengenai persekutuan langsung. Intuisi itulah yang mana di situ ada hubungan langsung dengan Tuhan tanpa pengaruh daripada jiwa, tanpa pengaruh dari pikiran, tanpa pengaruh dari emosi atau perasaan. Tetapi kita bisa merasa oleh roh. Nah, ini yang benar, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam jiwa terdapat kasih sayang. Ya, kita bisa. Makanya banyak orang baik, ya, orang yang mengasihi tetapi mereka tidak percaya Tuhan. Itu juga banyak. Nah, makanya orang banyak yang berbuat sosial tetapi mereka tidak percaya Yesus. Itu banyak. Nah, kadang itu yang kita pertanyakan, ya. Masa sih orang baik nanti tidak masuk surga gitu? Nah, ini kaitannya dengan jiwa tadi. Kan saya sudah tadi bilang, ya, tidak ada yang bisa berhubungan dengan Allah kalau bukan oleh roh. Nah, roh orang yang tidak percaya Yesus itu rohnya mati terhadap Tuhan. Jadi kalau rohnya mati, bagaimana dia berhubungan dengan Allah? Tidak bisa. Orang yang percaya Yesus, rohnya dihidupkan kembali oleh Roh Kudus, ya, untuk lebih bisa berhubungan lagi dengan Allah. Makanya apa? Makanya kita bisa merasakan hadirat Tuhan dan bisa diselamatkan. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi tidak main-main dibilang Yesus itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena apa? Karena siapa yang percaya dialah yang menerima Roh Kudus.
Dan Roh Kudus itu roh Allah, dan roh Allah itu hanya berhubungan dengan roh manusia. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan roh manusia? Maka roh manusia itu pun harus bebas, harus hidup. Nah, bagaimana biar hidup? Sementara waktu Adam sudah memakan buah itu, semua roh manusia mati. Disitulah maka Tuhan bilang, kalau kamu makan, kamu akan mati. Maksudnya roh kita mati. Mati akan respon terhadap Tuhan, mati akan hubungan dengan Tuhan. Kalau roh mati, dia tidak bisa meregenerasi jiwa dan tubuh kita ini, sehingga tubuh jasmani kita pun mati. Ini alurnya, saudara. Ya. Nah, jadi makanya tidak main-main kalau kita bilang ya, tanpa Yesus tidak ada jalan masuk ke dalam keselamatan. Tidak main-main. Jadi kalau secara ilmiahnya seperti yang saya ceritakan tadi, roh, jiwa, tubuh. Ya, kalau jiwa ini tidak bisa berhubungan dengan Tuhan, ya, harus melalui roh. Pikiran kita tidak bisa menangkap apa yang dimaksud Tuhan, harus dari roh kita. Nah, roh kita ini harus hidup, ya. Nah, untuk bisa hidup harus percaya kepada salib Kristus, kematian Kristus. Siapa yang percaya kepada kematian Kristus sehingga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka rohnya dialah yang sudah dibebaskan. Ya, dan Roh Kudus diberikan oleh Kristus supaya apa? Roh kita ini terus dibaharui oleh Roh Kudus sehingga lebih peka, semakin lama semakin peka, semakin lama semakin peka, sehingga hubungannya nanti jadi sempurna kembali dengan Allah. Bagaimana kalau saudara berkata orang baik kok Tuhan nggak kasihan? Tuhan itu bukan masalah kasihan atau tidak bukan masalah kasihan atau tidak, saudara. Tetapi masalahnya Tuhan sudah memberikan jalan, siapa yang mau dia yang ikut serta. Tuhan sudah membuat suatu pekerjaan di mana siapa yang menerima pekerjaan itu, dialah yang menerima keselamatan. Pekerjaannya apa? Pekerjaan Yesus Kristus yang menanggung dosa di atas kayu salib. Nah, siapa yang menerima itu, ya itulah yang menerima keselamatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati-hati ya. Jangan saudara berpikir kalau saudara umpamanya umpamanya saudara tidak percaya Yesus, terus saudara bilang dari perbuatan baik saja saya bisa diselamatkan. Nah, jalannya bagaimana? Coba dijelaskan bagaimana jalannya supaya saudara bisa diselamatkan hanya dengan berbuat baik tanpa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana jalannya? Tidak ada ya, tidak ada manusia yang sanggup untuk menghidupkan rohnya sendiri dengan perbuatan baik. Tidak. Ya. Semua kita keturunan Adam yang sudah berdosa dan terputus dengan Allah. Sekali terputus dengan Allah, tidak ada jalan manusia untuk bisa kembali dengan usahanya sendiri. Itulah makanya Yesus itu ya, yang mana dia Allah yang menjadi manusia, ya, dia yang mati menanggung dosa kita sehingga roh yang tadi mati itu kembali hidup. Roh yang mati bukan hilang ya. Manusia walaupun tidak percaya kepada Yesus, rohnya tetap ada, tetapi rohnya itu tidak berhubungan dengan roh Allah, Roh Kudus. Sehingga apa? Dia banyak melakukan hal-hal yang dunia, hal-hal keinginan roh-roh jahat. Makanya kalau roh kita nggak hidup dengan roh Tuhan, tidak connect dengan roh Tuhan, maka banyak kadang perbuatan jahat pun kita lakukan, kita anggap itu suatu kebaikan, suatu kebiasaan dan hal-hal yang biasa. Nah itu, kita bisa jadi sadis, pembunuh sadis, tapi kita anggap tidak apa-apa atau tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Nah ini saudaraku, jadi ini pentingnya saudara. Nah mengenai fungsi jiwa yang emosi, ini fungsi emosi yang di dalam jiwa maksud saya, fungsi emosi yang di dalam jiwa ini, dimana kalau dibilang emosi tentu di situ ada perasaan atau ada tingkah laku, mengasihi kah atau membenci kah, menyatakan rindu dan lain-lain. Semua itu adalah fungsi emosi di dalam jiwa ya. Nah, jadi tanpa adanya emosi,
Ya, manusia tanpa adanya emosi maka manusia akan seperti kayu atau seperti batu. Bagaimana tuh kayu seperti kayu atau batu? Tanpa perasaan. Ya. Dicolek, dibuang, di apapun ya tetap aja seperti itu gitu ya. Nah, itu kalau manusia sudah tanpa emosi ya begitu. Nah, jadi kita bisa lihat ya kalau orang gila ya yang dibilang sering sakit jiwa, saudara bisa lihat ya kadang dia apa-apain pun dia diam gitu. Nah, ini karena ada sesuatu di dalam jiwa yang tidak benar. Nah, berbagai pernyataan jiwa yang fungsinya adalah emosi itu ditulis di Alkitab, itu antara lain kita bisa lihat yang menyatakan bahwa itu adalah emosi yang ada di dalam jiwa dan itu adalah fungsi emosi ya yang ada di dalam jiwa. Ulangan 6 ayat 5. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itulah fungsi emosi yang ada di dalam jiwa. Fungsi perasaan. Kasihilah Tuhan Allah. Kita lihat 1 Samuel 18 ayat 1. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Nah, inilah emosi itu. Emosi yang ada dalam jiwa ya. Bukan dari roh, dari dalam jiwa. Nah, ketika Daud berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa mereka. Artinya perasaan mereka berpadu, terpaut satu sama lain. Nah, sehingga dikatakan apa? Yonatan mengasihi dia, mengasihi Daud maksudnya. Jadi mengasihi itu pun rasa. Nah, ini yang ada di dalam jiwa. Tapi itu semua pekerjaan jiwa, saudara. Kita lihat di Perjanjian Baru. Matius 12 ayat 18 dikatakan begini. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, yang dikatakan di sini mengenai fungsi emosi itu yaitu yang kepadanya jiwaku berkenan. Berkenan inilah perasaan atau emosi, ya, berkenan ini. Nah, kita lihat di Lukas 1 ayat 46. Lalu berkata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Ini pada saat waktu malaikat datang. Dia bilang apa? Jiwaku memuliakan Tuhan. Artinya apa? Perasaan dia yang ada dalam jiwa ini. Perasaan dia. Nah, dari ayat-ayat firman di atas ini, saudara, kita tahu bahwa inilah fungsi emosi yang terdapat dalam jiwa manusia. Fungsi emosi, fungsi perasaan. Ya, jadi ada rasa mengasihi, ada rasa berkenan, ada rasa berpadu tadi, ya. Semua itu menunjukkan apa? Perasaan atau emosi yang di jiwa manusia. Jiwa juga dapat merasa benci atau jemu, ya. Jiwa kita ini merasa benci atau jemu, itu perasaan tadi. Kalau saudara lihat nanti di 2 Samuel 5 ayat 8 dan Zakaria 11 ayat 8 itu menyatakan bahwa di situ ada Daud benci kepada orang-orang timpang katanya ya. Itu ada jiwa yang fungsinya sebagai emosi tadi. Dan juga di Zakaria itu tadi nanti saudara bisa lihat bahwa dikatakan mereka pun merasa muak terhadap aku. Muak inilah emosi itu ya. Nah, saudara, setelah kita melihat ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap fungsi dalam emosi kita, ya, setiap fungsi dalam emosi kita, baik itu kasih sayang, baik itu kebencian, baik itu kejemuan atau rangsangan, semua itu berasal dari jiwa. Ya, inilah membuktikan bahwa emosi kita pun dari jiwa. Ya, jadi jiwa tadi, pikiran kita sudah lihat tadi bahwa ada di jiwa, sekarang ini perasaan atau emosi. Nah, hal yang ketiga saudara yaitu kita pahami bahwa jiwa kita ada melalui fungsi tekad atau kehendak. Kalau kalau Hawa waktu digoda oleh iblis, saudara bisa ingat apa dia bilang? Buah itu kayak sepertinya memberikan pengertian. Sudah ada kehendak dan dia mengambil buah itu. Ada kehendak situ. Makanya dibilang, kenapa Allah tidak melarang? Karena ada kehendak ini tadi. Dan itu diciptakan Allah atas perpaduan nafas hidup yang ditiupkan kepada tubuh manusia atau debu tanah. Terbentuk jiwa. Dan
Allah tidak mungkin mengkutak-katik apa yang dia sudah ciptakan dengan sempurna. Ya, makanya ada kehendak bebas itu tadi. Ya, jadi tekad adalah organ manusia di dalam jiwa untuk memberikan keputusan. Saudara mau atau tidak itu ada di dalam jiwa saudara yang fungsinya adalah tekad atau kehendak. Jadi sesuatu keputusan saudara ambil itu karena ada kehendak. Nah, itu ada di jiwa saudara. Ya, kemampuan untuk memastikan manusia menyatakan iya atau tidak, ya, kemampuan kita untuk menyatakan itu ada di dalam jiwa dan itu fungsi kehendak atau tekad, ya. Jadi saudara, kalau manusia tanpa adanya tekad atau kehendak, manusia akan menjadi seperti mesin. Jalan saja, tidak ada kehendak lain. Ya, kalau mesin sudah jalan ya jalan saja begitu ya. Tidak ada kehendak-kehendak lain. Kalau robot dibilang ya sekarang ini robot udah canggih-canggih. Dia bisa berkomunikasi dan dia bisa mengeksplor, berekspresi gitu. Nah sekarang robotnya canggih-canggih. Tapi ya kalau robot-robot yang dahulu ya seperti itulah manusia kalau tanpa kehendak. Ya, seperti robot yang zaman dulu atau mesin. Nah sering kita mengatakan kata-kata sesuka hati saya lah, tidak sudi lah, lebih baik, lebih suka, atau ada keinginan. Ini adalah menunjukkan apa? Tekad kita. Suka-suka saya dong gitu ya. Itu kehendak kita, tekad kita. Ya, ya lebih baik begini. Oh ini tidak baik gitu. Nah itu kan keputusan-keputusan yang kita ambil atas kehendak. Ya, jadi saudaraku, ada beberapa ayat firman yang menyatakan bahwa organ kehendak di dalam jiwa. Ayub 6 ayat 7 mengatakan begini. Aku tidak sudi menjamahnya, semuanya itu makanan yang memuakkan bagiku. Aku tidak sudi. Tidak sudi ini adalah menyatakan kehendak. Ya. 1 Tawarik 22 ayat 19. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan. Nah, yang di sini fungsi daripada kehendak itu apa? Arahkanlah. Ada suatu keinginan atau kehendak untuk melakukan tindakan. Itulah yang dimaksud kehendak atau tekad tadi. Arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan. Nah, Ayub 7 ayat 15, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Lebih suka, ya, lebih suka. Itu suatu kehendak. Nah ini saudara, jadi dari apa yang kita pelajari mengenai pikiran, emosi atau perasaan dan kehendak ini, tentu kita sudah bisa mengambil suatu gambaran bahwa di dalam jiwa manusia ini rupanya banyak hal-hal yang bisa dilakukan dan banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh jiwa. Jadi saudara, jiwa adalah salah satu dari ketiga unsur manusia. Ya, 3 unsur manusia, roh, jiwa, tubuh. Jiwa salah satunya. Hidup jiwa itu tidak sama dengan hidup roh. Hayat jiwa, ya, kita hidup itu dengan jiwa, dengan hidup dengan roh itu tidak sama. Namun roh dan jiwa di dalam diri manusia tidak bisa dipisahkan. Roh manusia dengan jiwa manusia tidak bisa dipisahkan, ya. Hidup jiwa ialah hidup alamiah manusia. Ya, kehidupan alamiah yang memberikan kehidupan alamiah. Makanya kalau kita hanya hidup oleh jiwa, maka hal-hal alamiah aja yang akan kita percaya. Hal-hal alamiah saja yang kita akan lakukan kalau kita hidup oleh jiwa. Karena hidup jiwa atau hayat jiwa itu adalah hidup alamiah manusia yang memungkinkan manusia bereksistensi dan hidup. Yang memungkinkan manusia bisa ada dan eksis itu karena hayat jiwa, hidupnya jiwa. Nah, hidup jiwa inilah yang memberi manusia tenaga serta menghidupkan setiap hari. Sehingga manusia dapat menjadi seorang manusia. Ya, kehidupan jiwa ini. Misalnya, kalau Anda membunuh orang, ya, yang mati itu adalah hayat jiwanya. Jiwanya, hayat kehidupan jiwa itu yang mati, bukan rohnya. Ya, hayat jiwa itu sering juga disebut nyawa. Ya, hayat jiwa itu sering disebutnya. Makanya kalau saudara membunuh orang, maka matilah dia gitu. Hilang nyawanya. Itu kita sering bilang, hilang nyawanya. Jadi itu hayat jiwanya yang hilang. Matius 2 ayat 20 mengatakan begini. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Nah, membunuh di sini inilah hayat jiwa itu.
Ya, membunuh ia untuk mematikan gitu. Nah, saudaraku mungkin agak sedikit bingung ya, tetapi pelan-pelan nanti saudara coba renungkan lagi, dengarkan lagi ya. Jadi hidup manusia tak lain ialah jiwa yang meresapi tubuh. Inilah hidup manusia. Jiwa kita yang meresapi tubuh dan tatkala jiwa bersatu dengan tubuh, ia lalu menjadi hidup manusia. Jiwa bersatu dengan tubuh inilah yang menjadi hidup manusia, eksistensi manusia. Nah, karena perpaduan ini maka sering dikatakan hidup tubuh ini juga hidup jiwa. Sehingga Alkitab pun menganggap tubuh manusia itu sebagai tubuh jiwani. 1 Korintus 15 ayat 44 mengatakan yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Ini menyatakan bahwa di dalam kehidupan manusia itu ada hayat jiwa, ada hayat roh, ada hidup roh, ya, ada hidup dari jiwa. Makanya apa yang dilakukan oleh jiwa itu hal-hal alamiah. Tetapi apa yang dilakukan oleh roh itulah hal-hal rohaniah. Nah, ini maksudnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara, kalau hanya melakukan kehendak-kehendak jiwa, maka hal-hal alamiahlah yang saudara lakukan. Tidak pernah hal-hal rohaniah, sehingga tidak akan berhubungan dengan Tuhan. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya saya bilang tadi, tidak ada yang bisa berhubungan dengan Tuhan kalau rohnya mati. Nah, ini saudara. Jadi fakta terpenting yang besar sekali kaitannya dengan kita menjadi seorang Kristen yang rohani atau jiwani adalah bagaimana kita memahami jiwa ini ialah hayat manusia. Bagaimana kita memahami jiwa dan hayat jiwa atau hidup jiwa itu, yang mana hidup jiwa itu adalah hidup alamiah. Nah, bagaimana kita memahami itu sehingga kita tahu untuk merubah kehidupan kita supaya hidup kita bisa hidup secara rohani. Ya. Jadi saudara, kalau kita simpulkan bahwa jiwa adalah ego sejati. Jiwa itu egonya kita, kepribadian hidupnya kita ya, hidupnya manusia, dirinya manusia. Jadi ego kita ini adalah jiwa kita. Nah, maka sering di dalam Alkitab dapat kita temukan kata orang itu disamakan dengan jiwa. Ya, karena itu tadi, jiwa ini udah memang hidupnya kita, hidup manusia, orangnya gitu ya. Roma 2 ayat 9 dikatakan begini, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Jadi di sini dikatakan bahwa penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang, artinya kemanusiaannya, ya, jiwanya, ya, itu akan menimpa jiwa manusia atau orang itu gitu. Ini makanya dikatakan jiwa itu sama dengan orang, manusia. Roh Kudus juga menganggap jiwa manusia itu itulah hayat manusia atau ego manusia. Ya. Kita lihat di ayat firman Tuhan di Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Nah, tadi saya bilang nyawa ini kan jiwa ya. Kehilangan jiwa. Kalau saudara memperoleh segala sesuatunya tapi kehilangan jiwa, tidak bisa selamat jiwa saudara, maka apa? Akhirnya apa? Saudara tidak mendapatkan keselamatan. Nah, ini yang berbahaya. Lukas 9:25 menegaskan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Nah, ini diperjelas di Lukas ini ya. Tadi kehilangan nyawanya di di Matius 16 ayat 26 dan di Lukas 9 ayat 25 ini kehilangan nyawanya itu dikatakan dengan bahasa lain atau kalimat lain, yaitu yang membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Nah, inilah jiwa tadi ya. Jadi diri kita sendiri. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang perlu kita pahami mengenai jiwa ini. Kenapa kita perlu menelusuri jiwa ini supaya pada saat kita mau hidup bersama Tuhan atau pada saat kita hidup di dunia ini, jangan sampai hidup sia-sia karena kita pikir kita hidup sudah benar, sudah berkenan bagi Tuhan, tetapi rupanya kita hidup
dengan jiwa, sehingga hal-hal alamiah yang kita selalu lakukan tidak pernah hal-hal rohania, sehingga kita walau sebaik apapun, kalau itu hanya dari jiwa saja, kita sudah lihat tadi bagaimana ya, bahwa tidak mungkin akan berhubungan dengan Allah. Kalau tidak berhubungan dengan Allah, berarti kita juga tidak bisa mendapat kehidupan yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah sedikit mengenai jiwa manusia, yang mana ada pikiran, perasaan atau emosi dan kehendak. Ya, kita harus merenungkan ini pada saat kita setiap hari setiap hari bersekutu dengan Tuhan, atau mungkin setiap hari saudara baca firman. Terus saudara pikir itu sudah menyenangkan Tuhan. Harus introspeksi diri ya, harus dicek ulang. Kalau saudara membaca firman itu hanya sebagai memuaskan jiwa saudara saja, ya, supaya apa? Supaya ya sebagai tanda orang Kristen ya membaca Alkitab. Nah, ini memuaskan pikiran, ya, itu jiwa. Atau memuaskan perasaan saudara. Nggak enak kalau orang bilang nanti saya nggak pernah baca Alkitab sebagai seorang Kristen, sehingga saudara baca. Ini memuaskan jiwa. Ini tidak berkenan. Makanya kenapa dibilang baca Alkitab pun harus berdoa dulu biar Roh Kudus yang ambil alih. Ya, jadi tidak asal-asalan. Jadi kita hidup ini benar-benar ya, kalau kita memahami roh, jiwa dan tubuh ini benar-benar, maka kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya kehendak rohkah atau kehendak jiwa atau kehendak tubuh, ya. Nanti ke depan kita belajar mengenai tubuh. Bagaimana juga luar biasanya pengaruh-pengaruh tubuh ini terhadap jiwa. Ya. Ini harus kita pelajari semua saudara. Supaya apa? Supaya kita di dalam kerohanian ini atau di dalam persekutuan dengan Tuhan benar-benar, ya, benar-benar itu seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah firman untuk saat ini. Ya, saya percaya walaupun mungkin agak sedikit susah untuk memahami, tetapi percayalah kalau saudara rindu untuk mengerti, ya, minta Roh Kudus untuk menjelaskan, ya, maka saudara akan diberikan hikmat, pengertian, pengetahuan, pemahaman, ya, sehingga saudara paham sekali apa yang sudah saudara dengar melalui firman ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh diajar, dididik, ditegur oleh firman-Mu. Kami sudah belajar mengenai jiwa manusia Tuhan, di mana di situ ada fungsi pikiran, perasaan, dan kehendak. Tuhan Yesus, dari apa yang kami pelajari ini, biarlah kami lebih lagi hidup oleh roh, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang jiwani atau tidak bersandar kepada jiwa kami, tetapi kami bersandar kepada Roh Kudus yang ada bersekutu dengan roh kami, sehingga kami juga hidup sebagai orang-orang yang rohani atau hidup oleh roh. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berikan kami terus kekuatan, ke penghiburan dan juga pengertian atas firman-Mu, supaya kami semua lebih lagi dapat mengenal Tuhan dengan benar. Bapa, hamba saat ini sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biar Roh Kudus terus bekerja di hati dan pikiran setiap orang percaya dan orang yang selalu berseru untuk lebih lagi mencari kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memuaskan mereka. Terima kasih Bapa, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Sebelum kami mengakhiri, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Kekasih Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati-Mu, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau dalam usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam seluruh kehidupanmu. Apapun yang engkau lakukan di dalam kekudusan, ingatlah Tuhan kita Yesus Kristus pasti
membuat engkau berhasil. Sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus memberkati saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita agar kita sama-sama di dalam kerajaan surga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Salam.